Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah semaksimal mungkin dan menjauhi dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga semaksimal mungkin. Yang kedua, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, rizki yang Allah limpahkan untuk kita, kesehatan yang baik, keluarga yang baik, teman yang baik, pekerjaan yang baik, kesempatan yang baik, dan berbagai macam kebaikan. Itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan dari Allah, tanpa pemberian dari Allah, tentu saja kita tidak akan bisa apa-apa dan tidak akan mampu apa-apa. Maka tugas kita adalah bersyukur terhadap apapun yang Allah karuniakan kepada kita, bahkan termasuk yang dalam kondisi Allah menguji kita sekalipun, rasa syukur ini tidak boleh bergeser dari hati kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Asy-Syam ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia ilhamkan, maksudnya Allah ilhamkan kepada manusia itu jalan kejahatan, fujur, jalan kefasikan, jalan keburukan, dan jalan takwa. Fujur yang disebut sebagai kejelekan, keburukan, kejahatan, kemudian dilawankan kepada takwa. Di dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisy Shihab, bahwa fujur maupun takwa itu adalah jalan pilihan bagi manusia, dan Allah telah memberikan petunjuk jalan apa yang seharusnya kita pilih. Sebagai seorang mukmin, tentu kita akan memilih jalan takwa sebagai jalan kehidupan kita untuk bekal hidup di dunia maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Saya akan menggunakan teorinya Ian Marshall untuk melakukan pendekatan pada surat Asy-Syam ayat 8 ini, yaitu tentang teori motivasi. Hadirin, Ian Marshall yang seorang psikolog yang menulis buku bersama istrinya Dana Zohar, yang judul buku itu adalah Spiritual Capital, itu menerangkan bahwa kehidupan manusia itu ada motivasi hidupnya, keinginan hidupnya itu berpotensi untuk berbuat yang baik dan berbuat buruk. Kedua perlakuan ini itu akan menghasilkan konsekuensi kebahagiaan maupun tidak bahagia.
maka sebetulnya apapun yang kita pilih itu berpotensi apakah kemudian kita bisa hidup bahagia ataukah hidup justru sengsara. Maka apa saja yang kemudian menunjukkan kehidupan yang fujur dan apa saja yang nanti menunjukkan kehidupan yang takwa itu. Dalam teorinya Ian Marshall, ketika satu misal jam dinding bulat begitu, maka titik tengahnya itu adalah netral, nol. Kalau kita mengendarai sepeda motor manual atau mobil manual, maka dalam kondisi netral, walaupun gas itu kemudian kita tekan sekeras apapun, maka tidak jalan. Artinya belum ada efek apapun. Itu ketika netral atau titik nol. Tapi manakala kemudian sudah memilih menambah persnelingnya, kalau persneleng itu ke kiri itu berarti kalau saya menghadap ke sana berarti sebut saja ke kiri, itu berarti negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai kira-kira dalam teori ini adalah negatif 8. Semakin besar negatifnya, kehidupan manusia ini tidak bahagia. Sebaliknya, ketika positif, itu adalah ke kanan, kira-kira positif 1, positif 2, sampai kira-kira positif 8 dalam teorinya Ian Marshall, maka akan semakin bahagia orang. Dalam kesempatan yang sangat pendek ini, insya Allah kita akan menyampaikan satu saja dari bagian ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kemudian negatif 1 yang masuk kategori fujur ini adalah jika cara hidup manusia itu memilih penonjolan diri. Penonjolan diri adalah gambaran inilah aku. Tanpa aku, maka tidak bisa ada apa-apa. Tanpa aku, organisasi ini tidak bergerak. Tanpa aku, bangunan ini tidak akan terbangun. Orang yang penonjolan diri ini biasanya adalah egosentris. Yang biasanya pula, ia ingin sekali apa yang dilakukannya ini mendapatkan pujian dari orang lain. Biasanya pendapatnya ini merasa paling benar. Dia berusaha dalam konteks sehari-hari untuk menutupi terus-menerus supaya tampak dirinya ini sempurna. Maka konteks ini adalah penonjolan diri. Orang yang semacam ini dalam teorinya Ian Marshall itu mesti negatif 1. Artinya tidak memperoleh kebahagiaan. Sulit untuk diberi masukan. Dan sekaligus ia ingin sekali mendapatkan pujian dari apa yang dilakukannya itu. Faktanya dalam kehidupan sehari-hari, sedikit sekali pujian itu dilakukan dengan tulus. Rata-rata pujian itu tidak diberikan. Dalam konteks kehidupan kepemimpinan misalnya, sehebat apapun keberhasilan itu biasanya, itu tidak dipuji. Maka diharapkan untuk kejatuhannya, itu bahkan sebaliknya semacam itu. Yang rata-rata adalah bumbu manis dari lisannya saja. Uji saja pada diri kita. Ketika mendapati orang sukses, apakah kita juga sehebat itu kemudian melakukan pujian itu? Satu misal, ada tetangga kita, sahabat kita yang sangat kita kenal, yang status ekonominya, status jabatannya itu di bawah kita. Orang yang berada di bawah kita, satu misal ini, adalah tiba-tiba membeli rumah seperti istana, dan itu di depan rumah kita. Maka apakah kemudian saat ketemu kita bisa bilang, saya senang panjenengan bisa membeli rumah sebesar itu, saya ikut bahagia? Itu mungkin pertama. Tapi ketika kemudian 1 bulan kemudian, yang status ekonomi, status sosialnya ada di bawah kita, bahkan dalam satu perusahaan itu di bawah kita jauh, tapi kemudian mobil Alphard itu datang kembali, Grace barusan datang, apakah kemudian kita masih bisa kemudian mengungkapkan, saya senang setelah panjenengan membeli rumah seperti istana ini, lalu kemudian mobil Alphard setelah itu? Rata-rata kemudian kita akan curiga dari mana uangnya, sehingga itulah yang menyebabkan antar manusia itu sulit untuk saling memuji, sulit untuk saling memuji. Sehingga kehidupan seorang manusia itu, jika berharap apa yang dilakukannya itu mendapatkan pujian dari orang lain, maka dia sesungguhnya akan tersiksa
karena faktanya memang sedikit sekali orang yang bisa memuji. Maka penonjolan diri ini adalah pilihan ketika kita memilih cara negatif. Pada konteks ini jangan-jangan termasuk kategori yang fujur, yang keburukan, yang justru memunculkan daya dan sekaligus energi negatif itu justru keluar, yang itu tidak akan membahagiakan kita. Itu berbeda jika sebaliknya. Sebaliknya, lawan dari penonjolan diri itu adalah explore. Dalam teorinya Ian Marshall ini, explore itu penjelajah, explore itu pembelajar, explore itu senang menerima masukan. Kalau penonjolan diri itu sulit untuk menerima masukan, sementara explore di sini senang sekali menerima masukan. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar, Bapak Ibu? Mungkin ada koreksi untuk saya. Keinginan dengan tulus untuk mendapatkan insight atau masukan dari orang lain supaya bisa kita benahi apa yang kita kurang, maka ketika diberikan, maka yang terjadi adalah ada kesenangan, ada kebahagiaan. Itulah explore yang kemudian cara ini ketika kita pilih, maka jangan-jangan ini adalah bagian dari nilai ketakwaan itu, karena yang membahagiakan itu. Dan biasanya orang ini mudah sekali menerima masukan, berbeda dengan ketika kemudian penonjolan diri tadi. Kalau penonjolan diri sulit untuk diberikan masukan, sementara eksplorasi diri itu adalah bagian yang kita senang sekali menerima masukan. Di antara keduanya ini, jika kemudian kita ambil cara tengah bagaimana Rasulullah itu cara hidup, pada konteks spek-spek ini adalah ternyata paling nikmat hidup itu, paling membahagiakan itu adalah hidup secara biasa-biasa saja. Tidak perlu penonjolan diri, dan kemudian juga tidak perlu kemudian berendah diri, tapi standar biasa saja. Coba misalnya ketika kita mencontoh cara hidup Rasulullah di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu terdiri dari 110 ayat. Ayat 109-nya itu berbicara tentang luasnya ilmu pengetahuan. Manakala air laut itu seluruhnya dijadikan tinta, maka untuk menulis kalimat Allah habis tinta itu sebelum kalimat Allah habis. Kira-kira begitu. Lalu ditambah dengan yang seukuran yang sama, maka habis pula tinta itu sebelum kalimat itu habis. Ini menunjukkan keluasan ilmu. Ilmu yang sangat luas. Siapa yang kira-kira luas ilmunya itu? Kalau berbicara Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja. Tetapi untuk siapa Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Rasulullah, itu menunjukkan makna bahwa Rasulullah itu ilmunya sangat luas. Dan Rasulullah sendiri itu tidak sekedar luas ilmunya, tetapi ada sebuah buku yang setebal ini, menarik sekali. Judulnya adalah Harta Nabi. Nabi SAW itu adalah orang yang sangat kaya, hanya memilih cara hidup yang sederhana. Maka di antara keluasan ilmu dan sekaligus juga memiliki harta yang sangat banyak, relasi juga sangat dahsyat itu, tapi apa yang beliau sampaikan pada ayat 110-nya dari surat Al-Kahfi, beliau menyampaikan, katakan ya Muhammad, ana basyarun mislukum, saya sama dengan panjenengan semua. Egaliter sekali, Rasulullah egaliter sekali, sehingga keberadaan Rasulullah itu mau berbicara dengan orang atas itu bisa diterima dan bisa menerima. Ketika berbicara dan bergaul dengan orang yang tengah-tengah saja, maka Rasulullah bisa diterima dan bisa menerima. Dan ketika bahkan Rasulullah itu ketika berbicara orang yang ada di bawah sekaligus, itu bisa diterima dan bisa menerima. Pas. Kenapa? Ana basyarun mislukum. Biasa-biasa saja. Tidak perlu penonjolan diri, tetapi terus mengeksplor, terus mendapatkan insight tambahan, sehingga kesempurnaan itu akan datang kepada kita. Maka manakala ini teori ini kita ambil sebagai konteks fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mana di antara yang membahagiakan? Yang membahagiakan adalah tentu saja energi positif, yaitu memilih cara hidup yang sederhana, cara hidup yang egaliter, cara hidup yang eksplor, bukan cara hidup yang menonjolkan diri. Inilah aku, tanpa aku ini tidak bisa apa-apa. Maka tentu saja hal ini ketika kita pilih cara fujur akan menyusahkan dan tidak akan menghadirkan kebahagiaan pada kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil qail alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang kemudian kita melakukan pendekatan melalui teorinya Ian Marshall, maka itu terbagi menjadi dua yang masuk kategori fujur. Selain dari penonjolan diri, itu ada kemarahan, ada pula keserakahan, ada pula rasa takut, ada pula apati, tidak peduli pada lingkungan sekitarnya, ada pula depersonalisasi. Itu adalah paling parah, paling tidak membahagiakan. Itu sampai kira-kira negatif 8. Depersonalisasi bagian akhir itu menunjukkan seperti halnya seorang anak muda yang kemudian ia terkena narkoba, lalu dia kemudian ingin bunuh diri, dia sayat-sayat kulitnya sendiri, ia sayat-sayat badannya sendiri, dia menyiksa dirinya sendiri. Inilah bagian orang yang tidak bahagia itu, yang kemudian pada konteks ini adalah termasuk kategori fujur. Itu beda dengan energi-energi positif, mulai dari eksplor, kemudian juga kooperasi dan sosialisasi, mudah bekerja sama, kemudian juga kekuatan dari dalam yang sampai pada akhirnya adanya pengabdian, dan terakhir adalah positif 8-nya, itu menunjukkan pencerahan. Ketika ini kita pilih pengabdian dan pencerahan, ini kira-kira cara hidup Rasul. Dia tidak sedang untuk dirinya sendiri, tidak sekedar berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana dengan keberadaan kita, orang lain tercerahkan, orang lain mendapatkan kebahagiaan. Kalau level ini yang kita pilih, maka ini adalah bagian dari nilai ketakwaan itu. Orang mukmin tentu saja akan memilih cara hidup yang bertakwa, sehingga dia akan memperoleh kebahagiaannya. Di mana kebahagiaan itu didapat? Insya Allah kebahagiaan dunia didapat, lebih-lebih ke kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan hadirin rahmatullah, Allah membantu kita, membimbing kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk memilih kehidupan yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, sholat tahajud kita, sholat sunnah kita, puasa sunnah kita, tilawah kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah terima, dan mudah-mudahan kelak Allah mewafatkan kita dalam kondisi terbaik, yaitu husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.